bukan hanya kuliah, tapi saya mau juga pelayanan. Saya nggak mau hanya sekedar pintar gitu, tapi hati saya nggak ada Kristus. Jadi doa hampir tahun waktu saya kelas 3, ternyata kakak satu gereja saya sudah di sini duluan. Dia orang yang di Medan. Nah, dia sudah masuk di Unaki. Akhirnya kan saya lihat-lihat dari foto-foto dia posting, kok seru ya. Nah, waktu dia pulang kampung, saya tanya lah. Oh gitu. Jadi infonya dari situ. Iya, akhirnya langsung, oh Tuhan ini sudah terjawab. Ketemu lagi dengan saya Andre. Pada saat siang ini saya kedatangan tamu yang sangat jauh. Aduh. Ya, dia itu mantan mahasiswa sini juga. Oke, kita langsung kenalan aja dengan Kak Yun. Halo Kak Yun. Halo. Gimana kabar? Sehat, luar biasa. Kalau ditanya begitu, apa kabar gitu kan? Semua jawab, dahsyat, yes. Gitu. Siapa itu? Zaman kami dulu. Oh iya. Jadi siapa yang tanya harus jawab begitu. Oh gitu. Ya, jadi Doktrinnya seperti itu ya. iya. Jadi mau dalam keadaan apapun ya harus tetap bilang dahsyat. Padahal lihat itu di dompet. Betul. Harus tetap dahsyat. Oke. Kita langsung aja kenalan dengan Kak Yun. Oke. Mantan mahasiswa Unaki. Dulu masih program multiplikasi ya? Betul. Oke, tahun berapa? Saya angkatan tahun 2011. Oke, 2011. Bulan Mei. Sensasinya kuliah di sini. Jadi sebelumnya saya itu sudah doa 1 tahun sebelum, Mak. Wow. Sebelumnya udah doa. Iya, waktu saya kelas 2 SMA. Iya. Saya doa, saya bilang sama Tuhan, saya mau dapat tempat kuliah, bukan hanya kuliah, tapi saya mau juga pelayanan. Iya, saya nggak mau hanya sekedar pintar gitu, tapi hati saya nggak ada Kristus. Jadi doa tahun waktu saya kelas 3, ternyata kakak satu gereja saya sudah di sini duluan. Kakak. Satu gereja, enggak yang di Medan. Oh iya, ini. Jadi satu gereja, dia memang bapak gembala yang di Medan. Nah, dia sudah masuk di Unaki. Akhirnya kan saya lihat-lihat dari foto-foto dia posting, kok seru ya. Nah, waktu dia pulang kampung, saya tanya lah. Oh gitu. Jadi infonya dari situ. Iya, akhirnya langsung, oh Tuhan ini sudah terjawab. Itu pun waktu saya sudah berkeputusan mau di sini kelas 3 SMA itu, papa saya nggak setuju. Kenapa? Karena jauh. Dia nggak mau jauh dari anaknya. Medan. Iya. Medan kemarin kok ya. Saya sudah disuruh ujian apa dulu itu kayak UTBK sekarang kan ya. Iya. Dipaksa ke USU Negerinya segala macam. Medan. Iya, benar. Wah, saya itu isi lembar jawaban semua ya salah karena hati saya tidak mau ke sini. Ya sudah, terserah pilihannya gitu. Tapi latar belakang emang dari keluarga jemaat atau gembala? Keluarga jemaat. Jemaat. Iya. Mama saya pendoa syafaat di gereja. Luar biasa ya. Iya. Anak jemaat tapi militan banget. Terus selama diproses di sini bagaimana pertumbuhan iman? Awal-awal ya namanya baru tahu yang sumbernya dari kakak tadi kan nggak seperti yang kalau kita udah terjun langsung. Iya. Pas terjun langsung ternyata banyak peraturan ya. Ternyata nggak boleh. Gitu kan. Terus ya ada jam-jam lah. Untuk orang yang belum pernah merantau mengalami itu kan bentrok di sini sebenarnya. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu terus kita kan ada kakak rohani, dibagi nih mami rohani gitu kan. Awal-awalnya saya gini, ngapain sih ada mami rohani, kan kita ada Tuhan kan? Logikanya tuh begitu. Ternyata
ternyata sedang berjalan waktu kita konser. Terus yang saya nggak terima kadang kan kakak rohani nanya sampai ke dalam-dalam kita punya diri. Oh, gitu. privat. Kita sih nggak suka. Ternyata ya tujuannya hanya pengen kita itu jangan sampai sama seperti yang dulu gitu. Oh, Jadi kakak rohani membimbing begitu. Jadi saya pas lama-lama oh iya ya ternyata punya kakak rohani itu menyenangkan. Oh gitu. Iya, sangat menyenangkan. Kita doa sama-sama. Kan dulu kami di sini doa pagi. Jam 5 pagi kan masih di gedung sana mau ke sini nih di aula. Iya. Kami bawa jaket gitu. Masih bisa ya ini gedung ini? Iya. Belum jadi satu. Belum. Kita pakai jaket gitu kan udah jalan. Itu doa sama-sama. Begitu habis itu ada jadwal konselnya kita. Iya. Jadwal konsel per keluarga rohani. Jadi keluarga rohani saya itu keluarga Om Malisa namanya. Berapa orang keluarganya? Wih, kayaknya ada banyak, cuma saya nggak ingat. Tapi masih connect? Sampai sekarang? Saya paling konek sama mami rohani aja. Kalau sama oma, sama onti-onti rohani udah nggak konek lagi. Tidak connect. Kalau mami rohani, asing ya? iya mami rohani masih. Selamat. Sama ini apa saudara rohani masih, walaupun dia di Kalimantan masih. Itu enaknya. Terus selama menempuh studi di sini, dulu sastra Inggris. sastra Inggris ya. Selama 3,5 tahun, baik perkembangan apa kak? Yang saya alami, banyak sekali. Akhirnya saya mengerti kalau yang saya lihat dulu ya, secara global pelayanan itu ya semua hanya ada di atas mimbar. Ya. Ya, sampai di sini pelayanan itu ada banyak, bukan hanya pelayanan mimbar. Ya. Kita pergi ada pelayanan weekend, Ya. ada pelayanan pelajar, Ya. ada mission trip, ya kan? Maksud saya bilang, oh begini ya pelayanan ternyata bukan dari situ, masih luas lagi, gitu. Terus akhirnya saya berpikir, oh Tuhan, saya salah di situ. Terus ada satu kalimat yang saya sampai sekarang saya menekankan itu juga, profesional melayani. Jadi kami kan dituntut harus menjadi profesional yang melayani, di mana kami walaupun ya jurusannya reguler, tapi harus menjadi orang yang memiliki hati hamba. Begitu harus siap dibentuk, begitu. Dan wah iya itu harus sepadan. Dulu kak kami kalau IP-nya di bawah 2,3 atau 2,5 nggak boleh pelayanan. Nggak boleh, sentuh apapun tidak boleh. Terus? Jadi dia harus berusaha naikin dulu IP-nya, berarti bukti fokus ke studi dulu. Iya. Jadi kan gini, kita kan orang pelayan kan tetap hidup di dunia ini. Iya. Dan orang di dunia ini tidak semua orang pelayan. Iya. Kita mau bilang kita anak Kristus, tetapi IP kita segitu kan nggak jadi teladan. Iya. Akhirnya saya mengerti, oh iya, memang kita harus menjadi profesional yang melayani, supaya kita menjadi teladan. Iya. Dari Unaki lulus tiba-tiba langsung terbang ke Flores. Dengan perjalanannya jauh banget ya. Jauh sekali. Yang tadinya dari barat langsung ke timur. Iya. Itu dalam misi apa? Pelayanan kah? Atau memang berkeluarga di sana? Oke, dari awal dulu ya. Ya. Awalnya itu kan memang di Unaki bilang nggak boleh pacaran. What? Tapi saya pacaran. Saya pacaran Di dari dalam. LDR kan. Oh. Memang saya kasih tahu saya ada pacar. Kan mereka nuntut harus diputusin. Terus saya bilang, kalau saya putusin ini orang, terus ternyata ini jodoh dari Tuhan, saya bilang begitu. Kakak mau tanggung jawab nggak dengan Tuhan? Saya bilang begitu dong. Kami ini LDR kan. Kan kamu ngelakuin apa? Aku fokus kuliah, dia juga fokus. Dan umur kami jauh, dia habis 2012 sudah harus pulang ke Flores. Kamu ketemu di mana, Mami? Gitulah. Oh ya sudah, yang penting kamu bisa bertanggung jawab. Siap, saya bilang begitu. Oke, kita bertanggung jawab. Nah, dulu suami yang sekarang suami saya dengan pacar saya. Dia orang Flores, dia dari Manggarai, nama tempatnya kabupatennya Manggarai. Iya. Nah, dia lulus tahun 2012, kembalilah dia ke Flores, tapi dia di Labuan Bajo dulu. Labuan Bajo ke Manggarai itu 3 jam. Darat? Iya, darat. Nah,
dia ngajar SMA di sana. Ternyata 1 tahun dia di sana, dia udah berpikir, wah ini tahun 2015 calon saya akan datang. Jadi dia tidak ada lihat perkembangan yang bagus untuk pendidikan yang cocok untuk saya, gitu. Dia akhirnya ketemu dengan orang yang dari luar Jawa. Itulah waktu ketemu, terus diperkenalkan Mbak Jawa bagaimana visinya seperti ini, dan dia langsung tertarik. Ternyata Bapak rohaninya kami yang sekarang ini mendukung di situ, langsung dia kontakin semua orang-orang yang kenal. Sedikit lagi saya punya anak mau datang ke Jawa sini, siapa yang mau les gitu. Udah mulai ada listnya 1, 2 sampai 20 dulu waktu itu. Dulu saya masih privat. Aku masih privat dulu. Jadi rumah. Iya betul. Belum ada tempat sama sekali gitu. Udah sering berjalan waktu, kita menikah 2017. Baru tahun 2000 sebelum menikah itu 2016 itu baiknya Tuhan. Ada pengusaha di sana melihat mungkin kita bagaimana serius sekali dengan generasi, dengan pendidikan, dia kasihlah tempat. Itu ada berapa ruangan ya? Ada 1, 2, 3, 6 ruangan. Dia bilang kamu pakai saja ini. Jadi dia bangun dari nol. Dia bangun itu gedung hanya untuk saya di situ. Tapi jemaat juga? Bukan. Hanya kenal, dekat memang sama Bapak rohaninya kami. Kenal? Iya. Itu enaknya kota kecil. Iya. Satu orang bisa dikenal itu pasti semua kenal. Makanya Bapak rohaninya kami satu kabupaten itu nggak mungkin nggak ada yang kenal. Ya, setelah mengalami perjalanan yang begitu panjang, sekarang masih tetap di Bimbel atau ada perkembangan lain? Oh iya. Awalnya itu kan Bimbel. Nah, semakin berjalannya waktu ternyata visi Tuhan sampaikan ke Bapak kami. Bukalah TK, bukalah SD. SD-nya kita sudah sampai kelas 5. Nice. SD. Iya. Berarti sekarang berkembang ke SD. Iya. Dengan dasar. Kak, kembali lagi ya. Setelah sekian perjalanan yang sekian jauh, terus jatuh bangun itu tadi yang dialami. Menurut kakak secara pribadi, pendidikan yang kakak dapat dari kampus ini, program multiplikasi secara pribadi bagaimana? Iya. Itu yang sangat berbeda dengan kampus lain. Jadi kita di sini diwujudkan selalu itu menjadi amanat agung ya yang harus kami lakukan gitu waktu itu di doktrin itu. 28 pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Gitu. Jadi itu yang terus terdoktrin ke saya juga. Bukan hanya dokter, ternyata saya hidupi itu. Ternyata iya ya, nggak cukup hanya pendidikan. Gitu. Saya juga harus bisa pergi memberitakan Injil. Mungkin saya di bidang pendidikan memberitakan Injil. Setiap orang-orang kan di bagiannya masing-masing. Begitu. Jadi ya saya alami benar-benar menjadi profesional yang melayani itu penting. Tidak cukup hanya pintar, tetapi harus ada karakter Kristus di situ. Dan sampai sekarang puji Tuhannya lagi dipertemukan juga dengan Bapak Gembala saya, Bapak rohani saya yang ada di Bajawa, sevisi dengan kampus ini. Kita melakukannya amanat agung. Penginjilan walaupun kita di bidang pendidikan. Itu tadi berarti kami harus mendidik anak ini bukan hanya kami mengajari mereka secara intelektualnya dia, tetapi secara karakter. Makanya setiap pagi kami juga ada morning blessing namanya. Setiap pagi kita doa sama-sama sama anak-anak. Nanti saya kasih video dia saya ada. Tapi itu kan ada asrama di sini. Tidak, kan SD. Nah, terus itu kan kabupaten Kak. Siapa yang jauh, nggak ada yang jauh di situ. Dan kalau morning blessing? Morning blessing itu kita pagi-pagi kan sekolah 7.30, berarti jam 7.15 itu kita udah mulai doa. Baik guru-gurunya sama anak-anaknya. Kita berdoa sama-sama sebelum mulai pelajaran. Kita menyembah Tuhan itu sama-sama lalu mulai pelajaran. Oke, terima kasih untuk sharing kita siang ini Kak. Sampai jumpa di lain waktu lah. Siap. Salam buat keluarga yang di Flores. Flores. Di Bajawa. Bajawa.
Oke, oke, demikian tadi sharing kita siang ini dengan Kak Iyut, Iya. mantan mahasiswa Unagi.